Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih sebagai isian snack box. Bahannya gampang banget, dari tepung terigu aja. Namanya yaitu roll ayam karena kita menggunakan isian ayam ya. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk bahan kulit. Ada 150 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang, 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh jinten. Aduk hingga tercampur. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan margarin cair kurang lebih 40 gram ya, yang sudah suhu ruangan. Lalu aduk kembali hingga bergerindil. Kenapa hingga bergerindil? Karena kalau adonannya itu sudah bergerindil, tandanya tepung terigunya sudah tercampur rata dengan margarin. Oke, setelah bergerindil atau bergumpal-gumpal seperti ini, lalu masukkan 50 ml air matang. Bukan air panas ya, tapi air matang yang suhu ruangan. Kemudian akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Nah, di sini untuk pemberian airnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Jika 50 ml itu kebanyakan, boleh dikurangi ya, supaya tidak kelembekan. Tapi jika nanti 50 ml itu masih kurang, tentu boleh juga ditambahkan. Karena kadang beda tepung itu akan beda karakternya. Oke, setelah kalis seperti ini, diamkan hingga 10 menit. Setelah 10 menit, lalu akan aku bagi adonan masing-masing dengan berat 30 gram. Selanjutnya, bulatkan untuk adonan. Lalu juga di sini siapkan minyak sayur. Untuk minyak sayur ini sebagai rendamannya ya, supaya nanti kulitnya itu tidak mudah robek saat ditipiskan. Nah, lakukan hingga semuanya. Jadi ini bukan air ya, tapi minyak sayur. Kebetulan di sini aku menggunakan minyak kelapa, jadi tampilannya bening seperti air. Oke, lakukan ke semuanya. Sekali lagi untuk berat adonan masing-masing 30 gram aja. Ini bisa juga dikurangi dengan berat 20 gram ya, kalau ingin hasilnya lebih kecil. Selanjutnya akan aku rendam di dalam minyak sayur selama 1 jam dengan ditutup rapat. Ini jika mau dibiarkan 2-3 jam juga nggak apa-apa ya, akan lebih bagus hasilnya. Oke, sekarang aku akan siapkan bahan isian. Jadi panaskan wajan dan berikan 1 sendok makan margarin. Tunggu margarinnya mencair, kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Tumis hingga berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong-potong dadu. Masak lagi atau tumis lagi hingga bawang bombaynya ini layu. Selanjutnya masukkan 250 gram daging ayam cincang. Lalu masak kembali hingga daging ayamnya ini berubah warna ya, menjadi pucat. Selanjutnya supaya ada rasa, aku tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk. Juga aku tambahkan di sini dengan air ya, sebanyak setengah gelas air supaya daging ayamnya ini bisa matang. Nah, lalu juga akan aku tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Masak terus hingga airnya sedikit mengering. Kalau airnya sudah sedikit mengering, lalu akan aku masukkan daun bawang. Ini kurang lebih 5 batang daun bawang ya, yang dicincang. Masak terus hingga daun bawangnya ini layu. Kalau sudah, kemudian matikan apinya dan biarkan hingga dingin. Oke, untuk adonan kulit sudah aku diamkan selama 1 jam, kemudian ambil satu persatu ya. Lalu
pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Nah ini kalau menggunakan minyak sayur itu sangat gampang banget ya, cepat banget pipihnya dan juga tidak mudah robek. Yang hitam-hitam ini adalah tadi dari jintennya ya, bukan kotor ya, tapi dari bumbu jintennya. Oke, setelah pipih dan melebar seperti ini, kemudian akan aku berikan di tengahnya bahan isian yang sudah kita buat tadi, tepat di bagian tengah. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Selanjutnya lipat ke dalam seperti ini ya, di bagian sisi-sisinya. Baru setelah itu akan aku gulung. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Kalau sudah digulung seperti ini, kemudian letakkan di dalam loyang yang sudah diberikan alas kertas baking atau kertas panggang. Kalau tidak ada kertas panggang, untuk loyangnya boleh diolesi dengan margarin tipis-tipis, lalu taburi dengan tepung juga tipis-tipis. Nah ini aku letakkan di loyang. Di sini juga untuk oven sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk. Oke, lakukan ke semua adonan hingga selesai ya. Jadi ambil satu adonan kulit, kemudian pipihkan dengan rolling pin, lalu isi di bagian tengahnya dengan isian. Baru setelah itu dilipat ke dalam lalu digulung. Untuk adonan kulit ini sebenarnya lebih lama direndam di dalam minyak sayur itu lebih bagus ya, akan lebih lentur. Jadi jika mau digunakan sebagai isian snack box pagi hari, malamnya sudah direndam semalaman pun juga nggak apa-apa ya. Untuk bahan kulitnya itu akan lebih bagus nanti hasilnya. Oke, setelah semuanya digulung seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan kuning telur. Ini aku menggunakan 1 butir kuning telur ya. Oleskan di permukaan dan di pinggirnya hingga semuanya rata. Selanjutnya akan aku oven selama 40 menit dengan suhu 180 derajat, kemudian gunakan api atas dan bawah. Oke, setelah matang seperti ini aku biarkan dingin terlebih dahulu. Bentukannya cantik ya, dan untuk kulitnya ini garing di permukaannya. Setelah dingin kemudian akan aku kemas, bisa dimasukkan ke dalam plastik mika seperti ini, atau bisa juga dialasi dengan kertas roti kukus untuk penyajiannya. Dan untuk harga jualnya per satunya ini bisa dijual antara 2.000 sampai 3.000 rupiah. Daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari karena ada sayuran sekar ya di bagian dalamnya, jadi rawan untuk basi. Kalau lebih dari 2 hari kemungkinan akan basi. Nah ini seperti ini teksturnya, bagian luarnya itu garing tapi lembut di bagian dalam. Ini kombinasi yang sangat pas, sangat gurih dan juga enak. Kalian wajib untuk mencobanya ya. Yang ingin dijadikan sebagai ide jualan semoga laris manis, dan yang ingin dijadikan sebagai snack keluarga tentunya keluarga pasti suka karena rasanya unik dari kulit yang garing gitu ya, dan dikombinasi dengan rasa yang lembut dan juga pas rasanya. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan snack gurih ala aku, namanya yaitu
roll ayam atau ayam roll. Jadi silahkan aja untuk namanya berikan sendiri ya, sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Jadi bebas aja untuk memberikan nama snack ini. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih sudah selalu menyaksikan video-video aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ya, 3 ribuan. Ini bisa untuk ide jualan isian snack box maupun mungkin ide untuk takjil di saat Ramadan nanti. Nah, ini namanya kue lumpur brownies topping buah ya. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan tim 30 gram di sisi coklat dengan menggunakan api yang kecil aja ya untuk mengetimnya. Nah, kita tunggu hingga mencair atau meleleh. Setelah meleleh lalu matikan api kompor, masukkan 2 sendok makan margarin, kemudian tunggu hingga margarinnya ini mencair. Nah, kalau sudah kemudian diamkan hingga hangat untuk coklat dan margarinnya. Oke, selanjutnya di sini aku siapkan 1 butir telur. Kemudian aku tambahkan dengan 30 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu. Aku di sini menggunakan pro sedang. Lalu setengah sendok teh garam. Aku menggunakan garam Himalaya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu di sini aku juga tambahkan 200 ml santan. Lalu aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal atau bergerindil. Selanjutnya masukkan coklat tim ke dalamnya, lalu aduk kembali hingga tercampur rata. Supaya adonannya itu tidak bergerindil, maka di sini akan aku saring ya. Setelah disaring, kemudian aku siapkan wajan. Ini aku menggunakan cetakan kue lumpur. Olesi tipis-tipis dengan menggunakan minyak sayur. Kemudian untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Tunggu hingga wajannya itu panas, kemudian tuang ya hingga penuh. Setelah itu tutup dan biarkan selama kurang lebih 3 menit. Dan setelah 3 menit, adonan yang berada di bagian tengah akan aku ambil dengan menggunakan sendok seperti ini, supaya timbul cekungan di dalam kue lumpurnya. Untuk prosesnya ini sama banget ya dengan membuat kue lumpur mutiara yang pernah aku bagikan videonya. Nah oke, setelah
diambil bagian tengahnya seperti ini, kemudian akan aku tutup kembali dan masak kurang lebih sampai 7 menitan hingga matang ya tentunya. Jadi kalau permukaannya sudah mengering seperti ini, tandanya sudah matang, kemudian angkat lalu dinginkan. Oke, kemudian setelah semuanya selesai, di sini aku akan siapkan lapisan putih ya, ada 200 ml santan, sisakan 100 ml dan tambahkan 2 sendok makan maizena. Ini fungsinya nanti untuk mengentalkan santan. Sisa santan yang ada di panci sebanyak 100 gram akan aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian setengah sendok teh garam. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kemudian akan aku masukkan untuk larutan maizena. Lalu masak lagi hingga meletup-letup. Kemudian angkat. Nah, setelah diangkat, kemudian langsung aja ya, selagi masih panas tuang ke dalam kue lumpur, kurang lebih takarnya 1 sendok makan aja. Nah, ini kemudian akan aku biarkan hingga hangat untuk lapisan putihnya. Nah, selanjutnya kalau sudah hangat ya untuk lapisan putihnya, kemudian akan aku berikan topping buah. Di sini aku menggunakan buah jeruk kaleng dan juga buah ceri kering. Nah, untuk jumlah jeruknya silakan aja tentukan dengan selera ya. Tentunya kalau lebih banyak nanti buah jeruknya, harganya juga akan lebih mahal. Oke, lakukan semuanya. Nah, untuk buah ceri keringnya di sini satu aku bagi menjadi 4 ya, 4 potongan. Lalu letakkan aja di samping daripada buah jeruk kaleng. Nah, kalau sudah, aku akan membuat untuk pengikatnya ya. Ada lapisan bening itu 200 ml air, kemudian tambahkan setengah sendok makan bubuk jeli, 2 sendok makan gula pasir. Ini masak hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian tunggu hingga uap panasnya itu berkurang atau menghilang. Selanjutnya, tuang 1 sendok makan ya puding bening ke dalam lumpurnya, lumpur brownies. Jadi ini fungsinya untuk mengikat buah supaya tidak bergeser. 1 sendok makan aja cukup. Kemudian setelah itu biarkan hingga mengeras ya untuk pudingnya. Di suhu ruangan aja kurang lebih 30 menit juga akan cepat mengeras. Baru setelah jelinya itu mengeras, aku akan packing. Nah, tampilannya seperti ini kalau sudah mengeras ya untuk jelinya. Jadi menempel sempurna, tidak ada yang memisah. Setelah benar-benar dingin baru di packing atau dikemas, dimasukkan ke dalam plastik mika seperti ini. Satuan seperti ini juga bisa. Ini pas banget ya sebagai ide jualan snack box atau untuk menu takjil. Atau bisa juga dijual dengan menggunakan mika panjang, 1 mika isi 4 seperti ini juga boleh. Nanti sesuaikan aja ya dengan selera cara menjualnya. Nah, untuk harga jualnya sendiri ini bisa
dijual kisaran 3 sampai 4.000 dan daya tahannya di suhu ruangan maksimal bisa bertahan 3 hari. Nah, ini lembut banget ya, dan juga menyatu sempurna perlapisannya. Ini rasanya enak banget, ada rasa lumpur brownies yang nyoklat banget dikombinasi dengan buah yang agak-agak asam. Itu rasanya pas, kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat ide jualan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Dan terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 1000-an ya. Ini cara buatnya gampang, hanya cukup diaduk. Namanya bolu bintik ekonomis karena dari bahan yang sederhana. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 1 butir telur ya, aku menggunakan telur yang suhu ruang. Ini akan aku kocok lepas dengan ditambahkan 70 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan 1,5 sendok teh vanili. Kemudian aku tambahkan juga di sini dengan garam ya, sebanyak 1/2 sendok teh. Lalu aduk dengan menggunakan whisk manual aja seperti ini hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, kemudian aku akan masukkan susu cair ya. Di sini sebanyak kurang lebih 60 ml. Jadi untuk susu cairnya ini boleh dari susu bubuk yang dicairkan atau juga bisa dari susu UHT. Oke, aduk hingga tercampur rata. Lalu aku masukkan di sini 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian juga 1/2 sendok makan baking powder. Aduk kembali hingga tercampur rata. Dan terakhir aku akan masukkan minyak sayur. Nah, untuk minyak sayurnya ini di sini aku menggunakan dengan berat 60 ml. Jadi minyak sayur itu sama aja dengan minyak goreng ya. Kemarin ada yang bertanya. Dan untuk adonannya ini diaduk ya hingga tercampur rata supaya tepungnya tidak ada yang bergumpal. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan coklat meses. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemarin juga ada yang bertanya kenapa garam aku berwarna coklat ya. Itu sebenarnya garamnya itu bukan berwarna coklat, tetapi berwarna pink. Aku sudah sering bahas ya di sini bahwa aku menggunakan garam Himalaya. Jadi memang warnanya seperti itu bukan karena garam yang kotor gitu ya, tapi karena memang jenis garam Himalaya itu berwarna pink. Jadi buat kalian yang tidak tahu garam Himalaya, silahkan browsing. Oke, selanjutnya di sini siapkan cetakan. Aku menggunakan cetakan donat seperti ini ya. Ini aku oles terlebih dahulu tipis-tipis dengan menggunakan margarin. Lalu tuang untuk adonan kurang lebih, kalau pakai sendok itu ya, kurang lebih 3 sendok makan. Jangan terlalu penuh karena nanti mengembang. Nah, buat kalian yang mencari cetakan seperti ini, kalian bisa kunjungi di TikTok aku ya, Rosita Susi. Nanti klik aja di keranjang kuning. Untuk linknya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Nah, karena prosesnya akan aku oven, jadi untuk ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu
menit ya sebelum adonan masuk. Oke, setelah semuanya dimasukkan ke dalam cetakan, lalu hentak-hentakkan ya, supaya udara yang terjebak di dalam adonan itu bisa keluar. Untuk satu resepnya ini menjadi 8. Nah, proses selanjutnya di sini akan aku oven. Untuk mengovennya ini lamanya 30 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, kalian juga bisa ya menggunakan oven tangkring. Kalau menggunakan oven tangkring, tambahkan waktunya 10 menit dari oven listrik, dan untuk penggunaan apinya gunakan api yang kecil. Oke, setelah matang seperti ini, kemudian akan aku tunggu hingga dingin, baru setelah dingin nanti dikeluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini ya, kalau sudah dikeluarkan dari cetakan, bentuknya lucu. Ini dari bahan yang sederhana, tanpa mixer ya, hanya cukup diaduk, tapi bisa menghasilkan ide jualan yang menarik juga. Harganya juga murah meriah, bisa dijual dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah, atau untuk harga jualnya silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Jika mau dijual 3.000 juga boleh, monggo silahkan aja. Saya hanya memberikan gambaran atau perkiraan harga jualnya aja. Jadi jangan diperdebatkan, oke? Nah, kalau sudah benar-benar dingin, kalian juga bisa kemas ya nantinya. Bisa dikemas, dimasukkan ke dalam plastik mika seperti ini, dan diberikan stiker tambahan supaya lebih menarik. Nah, untuk pemilihan stikernya juga kalian bisa kunjungi di TikTok aku, nanti klik di keranjang di bawah foto profil TikTok itu ya. Nanti di sana tertera banyak jualan aku tentang alat-alat baking. Untuk bolu bintik ini di suhu ruangan bisa bertahan 3 hari. Nah, untuk teksturnya sendiri seperti ini ya. Walau dengan bahan yang sederhana, prosesnya juga mudah, tapi hasilnya sangat lembut. Kalian bisa lihat ya, rasanya juga enak, pas. Ini bisa banget untuk teman minum teh maupun kopi. Jadi buat kalian yang ingin membuat hanya untuk snack keluarga juga boleh ya. Dan juga untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku doakan semoga laris manis. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah bolu bintik ekonomis ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.